upaya-upaya lain ya untuk memperbaiki, kemudian menyempurnakan atau membuat satu lembaga tersendiri ya untuk mempertahankan misi kaderisasi di pesantren Persis ini. Nah, insya Allah para pembicara yang akan hadir, acara ini akan dibuka secara langsung oleh Ketua Umum PP Persis, Al-Ustadz Kiai Haji Aceh Zakaria. Insya Allah beliau sedang menuju ke studio, insya Allah. Yang kedua, nanti akan ada keynote speech dari Ketua Bidang Tarbiyah PP Persis, Al-Ustadz Kiai Haji Dedeng Rosyidin MA, yang beliau juga adalah Mudir Am Pesantren Persis nomor 1 Pajagalan Bandung. Kemudian nanti juga Kiai Haji Zainandang, ya, beliau adalah Ketua Bidang Dakwah sekaligus juga adalah Mudir Am di Pesantren Persis 84 Ciganitri. Ada juga Ustadz Al-Ustadz Kiai Haji Iqbal Santoso, Muhammad Iqbal Santoso. Beliau adalah Ketua Dewan Nisab Ru'yat dan sekaligus juga adalah Mudir Am Pesantren Persis 76 Tarogong, ya, Garut. Kemudian ada juga Ustadz Asep Abdul Hamid dari beliau adalah Mudir Am di Pesantren Persis nomor 67 Benda, Tasikmalaya. Ada Al-Ustadz Su'ud Hasanuddin. Nah, beliau adalah wakil Mudir Am di Pesantren Persis Bangil, Jawa Timur. Kemudian juga ada Ustadz Nasruddin Syarif. Beliau adalah Mudir Am di Pesantren Persis 27 Bandung. Alhamdulillah seluruh pembicara sudah hadir di studio sebagian dan sebagian sudah hadir juga di Zoom meeting ini. Ini Ustadz Su'ud Hasanuddin sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Su'ud. Ustadz Asep Abdul Hamid juga sudah hadir. Assalamualaikum. Ustadz Iqbal Santoso juga sudah hadir. Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sebelum acara kita mulai, ini untuk mengawali acara ini, kita akan mendengarkan tasmi Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Firman Solihin. Ya, dipersilakan kepada Ustadz Firman ke studio ini ya, ke depan. Silakan. Baik. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح
innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Terima kasih kepada Ustadz Firman yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dari surat At-Taubah ya mengenai keharusan adanya sekelompok dari umat Islam yang bertafakuh fiddin untuk mengingatkan kaum atau umat Islam kembali kepada agamanya. Mohon maaf kepada para peserta yang bergabung di Zoom yang belum mute ya, memute ininya audionya, tolong dimatikan supaya kita nanti mengikuti acara ini dengan seksama. Dan insya Allah ini karena kita masih menunggu Ustadz Aceng di jalan, maka insya Allah materi pertama ini juga adalah keynote speaker dari Al-Ustadz Dedeng Rosidin yang sudah hadir dari tadi pagi, alhamdulillah. Kepada Al-Ustadz Dedeng Rosidin, insya Allah akan menjadi pembicara pertama pada pada seminar kali ini. Nah, insya Allah beliau nanti akan menyampaikan makalah ya. Dan kita sedang mempersiapkan makalah beliau. Dipersilahkan Ustadz. Ya, enggak. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jika kita mengambil pandangannya Nahlawi, beliau yang membagi 3 jalur pendidikan. Pertama, tarbiyah al-bait wal usrah yang disebut dengan pendidikan informal yang disyaratkan At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, madrasah atau tarbiyah al-mujtama, yaitu pendidikan non formal yang disyaratkan Ali Imran 104, dan tarbiyatul madrasah juga yang ditunjukkan Al-Hadid ayat 28 yang disebut dengan pendidikan formal. Maka
pendidikan dalam persatuan Islam itu sudah mencakup ketiga jenis pendidikan itu. Tarbiyah al-bait wal-usrah, tarbiyah mujtama, dan tarbiyah al-madrasah. Pendidikan dalam persatuan Islam diawali dengan pendidikan yang formal karena dilakukan dari rumah ke rumah, semacam HM Jam-Jam dan HM Yunus itu melakukan pendidikan dari rumah ke rumah, antara lain juga dalam pertemuan kenduri. Lalu terbentuklah satu kelompok studi yang diberi nama Persatuan Islam. Kelompok belajar itu yang akhirnya menjadi nama Jamiah Persatuan Islam pada 19. Sementara pendidikan non formal tahun 1924 yaitu persis pendidikan akidah dan ibadah serta kursus-kursus. 1924 itu kelas khusus kelompok. Ini adalah bagian daripada pendidikan non formal yang ada dalam lingkungan pendidikan persis. Sementara pendidikan formal 1930 Muhammad Nasir Abanama itu mendirikan pendidikan dengan nama Pendis. Lalu 1936 A. Hasan mendirikan pendidikan pesantren. Dan selanjutnya itu adalah Ibtidaiyah 1942, Sanawiyah 1950, dan Tajiziyah dan Mu'alimin 1955. Tidak hanya sekedar pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah. Persis pun sejak 1962 itu telah memiliki pendidikan tinggi yang disebut dengan Universitas Pesantren Islam, yaitu di Bangil. Dan pendidikan tinggi sekarang berkembang di Persis. Bahkan 1984 dimiliki pesantren luhur, 1988 juga pesantren luhur di Bandung, 1990-an itu pesantren Persatuan Islam Tinggi. Lalu STAI Persis 1993, PGRA-nya 1996, STKIP-nya tahun 2000, lalu Mahad Ali-nya tahun 2000, kemudian Mahad Al-Utsman bin Affan adalah 2002, lalu 2019 Persis pun memiliki universitas mengembangkan daripada STKIP. Nah, sejak Persis berdiri 1936 itu sudah memiliki konun. Dalam konun itu sudah dijelaskan pada sastra di mana didirikan di Bandung pada tanggal 1 Zulhijjah 1354 bersamaan dengan tanggal 4 Maret 1936 dengan nama pendidikan yang dibuka oleh Hasan adalah Pesantren Persatuan Islam Bandung. Nah, Hasan mengambil nama pesantren. Pada umumnya pesantren dimaksudkan untuk mendidik calon-calon ahli agama, atau dengan kata lain bahwa pesantren adalah dimaksudkan untuk mendidik calon-calon ulama. Pada pasal 3 Konun 1936 itu dijelaskan tentang tujuan pesantren Persatuan Islam pada 1936, yaitu untuk mengeluarkan mubalik. Tentu adalah mubalik yang paham di dalam bidang agama.
pada pasal 9 tentang pelajaran pesantren dan pelajaran pesantren dan bahasa yang dibuat oleh Hasan pada saat itu terdiri dari 21 mata pelajaran. Dari 21 mata pelajaran itu, 16 mata pelajarannya berkaitan dengan keagamaan dan bahasa Arab, serta keilmuan, serta 5 mata pelajarannya berkaitan dengan pelajaran umum. Jadi, didominasi pelajaran itu oleh pelajaran keagamaan, yaitu 16, sementara yang pelajaran umumnya adalah hanya 5 mata pelajaran. Dari sini, kalau kita melihat Nadhariyatul Tadris, teori pembelajaran yang dijelaskan di dalam Wajihul Fan, yang dikutip oleh Profesor, di sana ada Nadhariyatul Furu', teori pembelajaran, dan ada Nadhariyatul Wihdah. Dilihat dari teori ini, maka kurikulum yang dibuat oleh Hasan itu adalah teori furu'iyah. Teori ini dijelaskan bahwa bagi murid dapat memperoleh ilmu yang mendalam dan bukan sambilan. Teori ini dipraktekkan dan madrasah yang sifatnya untuk mendalami agama. Yang kedua, Nadhariyatul Wihdah. Teori ini adalah baik untuk pembelajaran yang bukan pendalaman. Hasan mengambilnya dari Nadhariyatul Wihdah karena dengan tujuan untuk kader-kader. Nah, konsep pendidikan Persis. Konsep pendidikan Persis yang sekarang tertuang di dalam visi, misi, dan tujuan pendidikan Persis. Visi pendidikan Persis, terwujudnya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ini diambil dari ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kalau melihat pandangannya Ali Ahmad Madkur bahwa kekhalifahan itu intinya adalah ijra'il ahkam, melaksanakan hukum-hukum, mengaplikasikan daniyah perintah Allah. Kalau mau nggak kedengar, mengakurkan, mengembangkan bumi dari satu generasi ke generasi lain, wifqan bimanhajillah, sesuai dengan manhaj Allah. Dalam khalifah ada dua, ada sabit dan ghair sabit. Yang sabit adalah mesti tetap. Yang ghair sabit yang sabit mesti tetap, yang ghair sabit bisa berubah sesuai dengan zaman. Kalau kita ambil contoh di dalam kekhalifahan, tidur tadi sama ini diginiin lagi, tapi tempat tidurnya bisa berubah. Tempat tidur yang berubah bagaimanapun tetap doanya tidak berubah. Nah, jika ini dijadikan sebagai visi di dalam pendidikan Persis, berarti inti daripada visi pendidikan Persis ialah melaksanakan hukum-hukum Allah, mengaplikasikan perintah Rabbani. Pendidikan Persis untuk mengembangkan bumi, memakmurkan bumi dari satu generasi ke generasi lain. Dan pendidikan Persis ada yang sabit, tidak berubah, tapi ghair sabit, pendidikan Persis menerima perkembangan. Dalam arti yang sabit, kalau kita melihat dari konsepnya Hasan 19 berarti adalah pengkajian agama yang mendalam. Boleh kita katakan bahwa itu adalah model kurikulum untuk mencapai tafakuh fiddin.
Sementara misi pendidikan Persis, pemanusiaan insan ulul albab selalu muslim kafah yang tafakuh fiddin. Ini diisyaratkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ada yang menarik dalam misi ini, pemanusiaan insan, bukan pemanusiaan basyar. Kalau pemanusiaan insan itu memberi arti dan menunjukkan akan fudulah, kelebihan daripada makhluk itu. Karena kalau basyar menunjukkan akan persamaan. Karena insan, Ibnu Mandur menyatakan bisa dari anasa, yang artinya absara, alima ista'dzana, atau juga daripada anisa yang artinya jinak atau ramah. Jadi ingin menciptakan manusia yang bernalar, berilmu, beradab, kemudian lembut, dapat menyesuaikan dengan lingkungan. Ditambah lagi insan ulul albab. Ulul albab ini adalah tingkat kecerdasan yang tinggi yang disertai dengan agama yang kuat. Karena itu kita kalau melihat pandangannya Al-Maraghi bahwa al-lub, al-aqlu al-kamil al-mustanir ar-raji kita tahu ayat al-Qur'aniyah al-kauniyah khalisan min syawaibil hawa. Dari sinilah terpancar bahwa misi pendidikan Persis adalah untuk menciptakan manusia bernalar, berilmu, beradab, kemudian lembut. Kemudian dia juga adalah orang yang memiliki akal yang sempurna, yang bersinar, berargumen atas dasar tadabbur terhadap ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Nah, tujuan pendidikan Persis yang sekarang tujuannya adalah terwujudnya Thaifah Tafaqqih Fiddin. Ini ditunjukkan ayat Allah At-Taubah ayat 122. Ya tafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum. Nah, dari sinilah tergambar bahwa pendidikan Persis itu ingin menciptakan kader-kader ulama. Ini ditunjukkan oleh tujuannya yang diungkapkan, yaitu Thaifah Mutafaqqihin Fiddin. Kata tafakuh itu dari fikhu. Fikhu sendiri atawassul ila ilmin ghaibin wa ilmin atawassulu ila ilmin ghaibin bi ilmin syahidin wa huwa akhassu minal ilm. Bahkan kalau di dalam ilmu ushul fikih suka disebut al-fiqhu al-ilmu bil ahkam syariah allati tariqul ijtihad. Semacam tafakuh adalah prosesnya. Idza talabahu fatakhassasa bihi. Maka dengan demikian maka tafakuh fiddin itu menggali ilmu yang mendalam secara khusus dan secara spesifik agar dia adalah menjadi orang yang paham betul terhadap agama. Nah, karena itu ada tafsiran yang menjelaskan bahwa liyatafaqahu fiddin untuk mengetahui ilmu syariah, mengetahui artinya, memahami rahasianya, mengajarkan kepada yang lain, dan juga memberikan ilmu juga kepada yang lain. Intinya liyaskul fuqaha, untuk menjadi ulama. Nah, ada perkataan Abu Harun Al-Abdi kepada Abu Sa'id Al-Khudri bahwa kader-kader ulama atau penerus agama sudah disebut wasiyah Rasulillah. Sehingga para sahabat apabila bertemu dengan para pemuda suka menyebut dengan kalimat marhaban bi wasiyati Rasulillah. Ausona Rasulullah SAW an wasiyalakum bil majlis wa an nufaqihakum fa innakum khulufuna wa ahlul hadis. Dari sini jelaslah bahwa pendidikan Persis dengan tujuannya Thaifah Mutafaqqihin Fiddin ingin menciptakan kader-kader ulama. Saya membuat satu rasionalisasi tentang tafakuh fiddin. Agrolu tarbiyah adalah at-tafakuh fiddin. Tafakuh adalah al-ilmu wal fahmu. Sedangkan al-fiqhu al-ilmu bil ahkam syariah allati tariqul ijtihad. Sementara ijtihadnya adalah istifragul musni fi nal hukm syar'iyyin bi tariqatil istinbat min kitab wa sunnah. Sementara ijtihad punya syarat aliman bi nususil kitab wa sunnah, aliman bil lisanil arab, ayakuna aliman bi ilmi usul fikih. Tergambarlah dari sini bahwa untuk menjadi al-faqih atau mujtahid itu paham terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, juga paham terhadap funun-funun lughah Arabiyah, dan juga paham terhadap ilmu usul fikih, karena ilmu usul fikih kadang merupakan pistotnya ijtihad. Maka rasionalisasi dari sana
Maka tafakuh itu idza talabahu fatakhassasu bihi, maka teori yang digunakan adalah nadhariyatul furu'. Maka pas jika 1936 Ahsan menggunakan kurikulum dengan model nadhariyatul furu'. Kita lihat kondisi sekarang. Pada umumnya pesantren-pesantren Persis sekarang masih tetap menjadikan tafakuh fiddin sebagai tujuan pendidikan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut dalam kondisi sekarang tidak mudah. Karena banyak faktor, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal misalnya bisa jadi karena kurikulumnya bersifat ilmiah atau buku sumbernya adalah sudah diterjemahkan sehingga kurang mendukung terhadap ketafakuhan dan metodenya adalah metode bukan dirosah. Faktor eksternalnya bahwa pendidikan kita ada dalam sistem pendidikan nasional. Sedikit banyak karena sudah ada dalam sistem pendidikan nasional, akreditasi, juga sertifikasi, akreditasi menuntut sesuai dengan apa yang dituntut di dalam sistem. Sertifikasi juga adalah kadang-kadang akan mempengaruhi guru terhadap girohnya terhadap pesantren. Kemudian sementara UN juga akan konsentrasi anak terhadap UN dan kurang konsentrasinya terhadap adalah untuk ulangan akhir daripada yang disebut dengan UAP, ujian akhir pesantren. Nah, bidang tarbiyah telah melakukan beberapa solusi untuk itu. Nah, pendidikan Persis telah memiliki beberapa kurikulum. Kurikulum 1936, kurikulum 1984, juga kurikulum 1996, juga ada kurikulum 2005, dan sekarang ada kurikulum 2006. Dan kurikulum-kurikulum itu sudah saya rangkum, kumpulkan dalam satu bundle, sehingga bundelan ini adalah menjadikan salah satu bukti bahwa sejak berdiri sampai sekarang kurikulum Persis itu sebenarnya ada terus mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan. Nah, mulai terasa tidak mudah untuk mencapai tujuan tafakuh fiddin itu. Yang saya tahu adalah 1996 ke sini. Lalu 19 tahun 2005 lahirnya kurikulum Midaniyah, di mana adalah merupakan kesatuan tidak bersifat furu'iyah. Dikdasmen pada saat itu diminta oleh Ketua Umum Al-Ustadz Siddiq Amin Allahyarham untuk menyempurnakan kurikulum. Bahkan muncul pertanyaan dari Pinispo, mau dibawa kemana pesantren itu. Maka mulailah dari sana atas perintah dari Ketua Umum Al-Ustadz Siddiq Amin Allahyarham, Dikdasmen mendatangi pini-pini sepuh apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan. Saya tulis kronologis penyempurnaan kurikulum 2006 ini lengkap dengan tanggal-tanggalnya, mulai dari pengarahan dari Ketua Umum, kemudian setelah itu memohon saran dan masukan dari para kiai sepuh Persis tentang penyempurnaan kurikulum dan rapot, kemudian rapat-rapat tentang konsep penyempurnaan kurikulum dan rapot, sampailah kepada satu kesimpulan dan penyusunan kurikulum yaitu 2026. Dan yang sekarang ada dalam sistem pendidikan Persis, pedoman sistem pendidikan Persis adalah kurikulum tahun 2006. Nah, kondisi di lapangan sekarang di dalam penggunaan kurikulum itu, ada pesantren yang menggunakan kurikulum Persis 2006, ada juga pesantren yang menggunakan kurikulum Persis dengan kurikulum madrasah aliyah digabung, dan ada pesantren yang menggunakan kurikulum madrasah aliyah tidak menggunakan kurikulum 2006 kurikulum Persis. Tentu tingkat ketercapaian terhadap tujuan akan berbeda karena perbedaan wasaidnya. Namun kita pandang bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah sebagai kekayaan pendidikan Persis. Karena untuk menciptakan pesantren yang persis sama,
itu adalah tidak akan bisa. Tapi kekayaan pendidikan Persis, namun pendidikan Persis tidak boleh menghilangkan sabitnya, yaitu tafaqquh fiddin. Solusi yang lain yang dilakukan ialah pada tahun 2010-2015, di saat itu Al-Ustadz Kiai Haji Zakaria sebagai ketua bidang tarbiyah, beliau menginginkan adanya pesantren khusus untuk mencapai tujuan pendidikan tafaqquh fiddin. Di samping juga ingin punyanya pesantren-pesantren tahfidz. Maka pada tahun 2010 atas perintah dari ketua bidang tarbiyah, maka Dikdasmen menyusun dua konsep, dua program unggulan. Pertama, pesantren khusus Ma'had Ittihad Al-Islami Al-Khas, dan yang kedua Ma'had Ittihad Al-Islami li Tahfidz Al-Qur'an. Nah, pesantren khusus ini ialah khusus untuk pengkaderan ulama dengan model pembelajaran madrasi salafi, yaitu klasikal dan tradisional. Sementara tujuan pendidikannya ialah sama, cuman untuk mencapai tujuan ke arah sana adalah di sini adalah lebih terfokus ketimbang pesantren-pesantren yang sudah ada. Kemudian dasar hukum Al-Qur'annya juga sama atau bab 124. Kemudian dasar hukum al-hadisnya, di sana banyak hadis yang memperkuat terhadap itu. Beresnya manusia karena adanya fuqaha. Tafaqquh adalah tiangnya agama. Pada satu saat ulama akan langka. Yang tafaqquh akan disuguhkan keperluan dan rezekinya. Hilangnya ilmu agama dengan matinya ulama. Matinya ulama lebih berat daripada matinya yang lain. Dan tinta ulama lebih baik daripada darah syuhada. Nah, kebutuhan akan kader ulama itu juga ditunjukkan sebagaimana sahabat Nabi menyatakan marhaban biwasiyati Rasulillah, ausana Rasulullah an wasi'alakum fil majlis wa an nufaqiyakum fa innakum khuluqun awal hadis badana. Nah, penyelenggaraan pesantren khusus ini bisa membangun, menyelenggarakan lembaga tersendiri dan juga bisa berintegrasi pada pesantren yang ada. Nah, kurikulumnya kami mencoba konsep. Konsep ini tentu adalah belum menjadi satu konsep yang baku, tapi minimal sudah tercatat, yaitu pada kurikulum 1984, baik untuk tingkat sanawiyah maupun untuk tingkat muallimin. Sementara pesantren tahfidz adalah juga kita menyiapkan sebagai program unggulannya, dan tujuannya adalah untuk terwujudnya manusia penghafal Al-Quran yang tafaqquh fiddin. Tentu tidak hanya sekedar hafid dalam Quran, tapi dia sebagai penghafal juga dia adalah tafaqquh fiddin. Ditunjukkan oleh beberapa hadis Nabi tentang perintah mempelajari Al-Quran, kemudian keutamaan mempelajari Al-Qurannya, dan kebutuhan pendidikan Persis ingin melahirkan penghafal Al-Quran yang tafaqquh fiddin, yang sementara ini masih dirasakan belum maksimal. Nah, model pembelajarannya bisa tashih, taksim, talaki, tarjamah, tafsir, dan yang lain. Sedang metodologinya bisa individual, klasikal baca simak, dan murni. Penyelenggaranya bisa membangun adalah pesantren tahfidz tersendiri atau berintegrasi dengan pesantren yang ada. Nah, dan kita berterima kasih, bersyukur. Pada saat kita membuat konsep tahun 2010 tentang adanya pesantren khusus dalam Persatuan Islam, maka di lingkungan pemerintahan di Departemen Agama itu belum adanya kebijakan tentang pesantren muadalah. Tapi sekarang sudah ada, sehingga ini adalah menjadi penguat terhadap pesantren Persis yang membuka pesantren khusus, yaitu yang dalam arti lebih kepada pengkajian tafaqquh, termasuk juga dalam bidang tahfidz. Dan alhamdulillah pesantren kita sekarang sudah ada pesantren yang khusus, ya kalau boleh kita sebut ada 3 pesantren yang sudah berdiri berkaitan dengan pesantren khusus ini, dan itu sudah diresmikan, termasuk juga adalah tahfidz
kita juga sudah memiliki pesantren-pesantren tahfidz. Jadi apa yang diinginkan oleh bidang tarbiyah pada saat itu ada pesantren khusus untuk tafakufiddin dan pesantren tahfidz itu adalah sudah mulai terwujud, namun jumlahnya masih terbatas. Tentu dalam hal ini harapan kita adalah pendidikan Persis tidak kehilangan nilai sejarah pendidikannya, tidak kehilangan jati diri dan tidak keluar dari khitah tarbiyahnya, yaitu tafakufiddin. Pendidikan Persis tidak sabit dalam satu kondisi, tapi menerima perubahan, perkembangan, dan kemajuan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Demikianlah konsep pendidikan Persis. Dilanjut dengan kondisi pendidikan Persis sekarang, lalu sedikit disampaikan tentang solusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Dedeng Rosidin, Ketua Bidang Tarbiyah PP Persis, sudah lengkap sekali menjelaskan mengenai dinamika pengajaran atau perkembangan pesantren Persis di Indonesia. Jadi beliau ini selain Ketua Bidang Tarbiyah juga penulis disertasi Ustaz ya tentang kurikulum formal Persis, ditambah nanti ada riset tentang kurikulum Persis. Insya Allah kita sudah merencanakan akan menerbitkan ulang buku Ustaz Dedeng Rosidin di Persis Pers ya. Nanti akan digabung juga dengan buku saya tentang sejarah pesantren Persis supaya lebih lengkap. Alhamdulillah ini Ustaz Aceng Zakaria juga sudah hadir ya, beliau bersama dengan kita. Nah seharusnya tadi Ustaz Aceng dulu tapi karena masih di jalan, nah Ustaz Dedeng sudah menjelaskan mengenai dinamika perkembangan pesantren Persis yang ternyata memang dinamikanya cukup menarik ya, dari mulai didirikan pesantren Persis itu digunakan untuk atau diselenggarakan untuk mendidik calon-calon dai ulama, tapi dalam perkembangannya terutama setelah tahun 96 tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin luas menyebabkan juga pesantren Persis harus beradaptasi. Jadi ada pesantren Persis yang menggabungkan antara kurikulum pesantren dengan madrasah aliyah supaya nanti lulusannya bisa menjadi teknokrat juga selain menjadi ulama dan mubalik. Nah, ada juga yang tetap bertahan juga sehingga PP Persis dalam ini bidang tarbiyah harus mengakomodir ya semua yang berkembang di pesantren Persis, tapi tidak melupakan juga misi utamanya, yaitu pesantren dulu adalah untuk mempersiapkan calon ulama, calon dai, calon mubalik. Nah, sehingga di PP Persis sekarang ya sejak 2010 sejak kepemimpinan Ustadz Aceng Zakaria sebagai Ketua Bidang Tarbiyah waktu itu, beliau sudah merancang ada pesantren-pesantren khusus yang orientasinya memang secara khusus menyiapkan calon-calon dai, ulama dan mubalik. Nah, saya kira ini Sohibul Waqiahnya sudah bersama dengan kita, ada Ustadz Aceng Zakaria. Jadi beliau nanti akan tentu saja akan semakin melengkapi ya penjelasan mengenai bagaimana pesantren Persis ya dalam konteks mempersiapkan calon-calon ulama ini. Ustadz dipersilahkan. Nah, kita ini dulu ini ya, persiapan dulu. Oke, siap Ustadz. Nah.